balik lagi di Cuma Mantan. Cuap-cuap Masalah-masalah kesehatan. tahan dulu. Oke, jadi ini video pertama kami ya. Semoga ini nantinya Cuma Mantan ini bisa bermanfaat buat masyarakat dan khalayak lainnya ya. Jadi untuk masalah informasi kesehatan tidak hanya bisa didapatkan dari leaflet saja, dari Penyuluhan langsung, bisa juga dari media sosial. Contohnya inilah di Cuma Mantan ya. Oke. Jadi saat ini kita mau bahas tentang masalah-masalah kesehatan apa nih Kak? kita bahas tentang gigi dulu guys. Oh iya, penting banget ya situ yang namanya gigi dan mulut ya. Kalau kita gigi dan mulut kita bermasalah, nanti kita kan nggak nafsu makan, bener ya Kak? Bener banget. Bisa nanti timbul masalah-masalah kesehatan lainnya. Jadi dengan kita bahas masalah gigi dan mulut ya, kita bakal undang ya seorang yang memang narasumber kita hari ini ya sangat banget. the best banget ya, masih muda, cantik ya, berkarir, dokter juga. Jadi kita bakal undang dokter gigi dari Puskesmas Pak Haji. Beri tepuk tangan buat dokter Betty. Selamat datang. Silahkan duduk dokter ya. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Kenalan dulu kali ya, dokter namanya siapa dokter? Dokter Betty, saya di Poli Gigi di Puskesmas Pak Haji. Oke, luar biasa ya. Oke, udah lama dokter jadi dokter gigi? Dari 2018 ya? 18 Cukup lama, berarti pengalamannya udah banyak banget ya. Sih, apalagi ada dokter gitu ya, dokter gigi yang memang menangani masalah kesehatan gigi dan mulut gitu ya. Biasanya tuh kalau banyak pasien di sini tuh rata-rata masalah kesehatan giginya apa aja nih dok? Biasanya salah gigi, gigi berlubang, ya itu ya. Kalau gigi masalahnya, terus gigi infeksi, bengkak, banyak. Tapi yang paling banyak karang gigi sama gigi berlubang. Lagi gigi berlubang ya, itu kayak pasti umum gak sih orang-orang bakal dapetin gitu ya. Masalah biasa banget Masalah di biasa masyarakat banget. ya. Terus kalau disebut karang gigi itu gimana sih dok? Bisa timbul dia jadi karang gigi itu? Jadi karang gigi itu banyak penyebabnya. Contohnya itu salah satunya makanan yang lengket kayak permen, coklat, terus es krim ya. Itu bisa menyebabkan pembentukan karang gigi. Gitu. Tapi bisa dicegah dengan cara sikat gigi yang benar, waktunya yang benar gitu. Ya banyak faktornya karang gigi itu. Jadi ada waktu, harus lihat dari waktunya juga. Jadi kalau karang gigi itu disebabkan oleh plak. Ya kalau plak itu kan selalu terbentuk. Cuman gimana kita menjaga kebersihan rongga mulutnya itu supaya tidak menjadi karang gigi. Dari plak itu tidak menjadi karang gigi. Berarti dari penggunaan kita menggunakan gigi juga bisa mempengaruhi kita bisa kena karang gigi ya? Oh iya. Jadi kalau misalkan kita mengunyah satu sisi ya, kita kan kebanyakan orang mengunyahnya satu sisi ya. Iya. Gitu. Nah, harusnya tuh dua-duanya digunakan, kanan kiri digunakan gitu, seimbang. Karena kalau misalkan ketika kita makin yang kiri aja, itu nanti yang banyak kiri, yang karang giginya tuh yang banyak justru yang sebelah kanan gitu. Jadi malah gigi yang nggak pernah dipakai makan itu yang banyak karang giginya. Gitu. Itu kabarnya ya. Oke dok, sekarang kan banyak banget tuh produk-produk pembersih karang gigi. Itu benar atau enggak sih? Nah itu dia ya, saya nggak tahu itu bahannya apa sampai dia bisa melepaskan karang gigi gitu ya. Berarti dia bahannya itu mungkin asam gitu, sampai karang gigi yang sekeras itu aja dia bisa luntur gitu kan ya. Harusnya kan dia pakai alat ya, karang gigi baru bisa lepas. Cuman kalau misalkan dia sampai pakai bahan kumur terus diolesin aja bisa sampai lepas, ya kemungkinan itu bahannya sifatnya asam, jadi dia sampai kelepas gitu karang giginya. Karena sih juga belum pernah tahu tentang bahannya itu ya, bahannya itu isinya apa, kandungannya gitu, komposisinya itu apa gitu. Terus kalau kayak gitu berarti ada ini dong efek sampingnya dari penggunaan produk tersebut? Oh iya, kalau misalkan dia terlalu asam, akhirnya dia akan menipiskan lapisan gigi, lapisan email. Paling luar kan namanya lapisan email. Jadi nanti lama-lama kalau misalkan dia sifatnya asam ya, kalau terlalu sering, akhirnya dia akan tipis giginya, akhirnya malah ngilu efeknya.
Oh, jadi kalau gigi dulu tuh emang karena lapisannya udah tipis ya dok ya? Iya, bisa karena lapisannya tipis, gusinya yang turun gitu. Jadi banyak kalau Oh, ada gusi turun ya? juga. Ada cuma berat badan ya turun ya? Ada gusi turun Bisa juga turun ya? ya. Kalau yang gigi bawah gusi turun, tapi kalau gigi atas gusi naik. Nah itu bikin gigi sensitif juga sama gitu. Jadi banyak itu karena cara pemakaian cara menggunakan sikat gigi juga salah, itu bisa jadi gigi sensitif. Nah itu biasa kalau karang giginya dibersihin kan jadi keluar tuh semua karang giginya, yang bolongnya kelihatan, yang gusinya bermasalah juga kelihatan. Jadi kalau dibersihin karang giginya, kok kenapa jadi malah ngilu? Karena gigi-gigi yang berlubangnya akhirnya jadi kelihatan gitu. Iya, biasanya kalau yang dibersihin karang gigi tuh langsung muncul bolong Nah, gitu ya. Jadi ketahuan dosanya gitu. Rasanya guys, serem banget ya. Iya. Bisa membutuhkan dosa dari karang gigi loh ya. Iya. Jadi cuma permasalahan dari karang gigi aja bisa mengakibatkan masalah-masalah kesehatan yang lainnya. Iya. Ya. Hanya karena karang gigi. Hanya karena karang gigi, apalagi kalau gigi sampai berlubang ya, sampai giginya patah nggak bisa dicabut. Nah itu gimana tuh dok? Tuh kan banyak tuh yang kayak gitu tuh dok tuh. Giginya patah, terus cabutnya sisa nyabutnya ya. susah nggak sih dok ya? Nah itu dia kalau gigi udah patah, kalau misalkan dia gigi, kan gigi tuh di dalam tulang ya. Kalau misalkan dia tulangnya sudah lebih tinggi daripada giginya, nah itu yang nyambutnya agak misahin dokternya ya. Saya dokternya Jadi kalau misalkan itu makanya periksa gigi itu 6 bulan sekali. Gitu. Jangan pas ada masalah baru periksa gigi. Biasanya kan gitu ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya untuk pembersihan karang gigi ini tuh ada rutinnya nggak sih dok? Oh ada. Itu harusnya 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan sekali itu kita pasti bakal muncul karang gigi gitu dong. Iya, cuman nggak tergantung, ada banyak sedikit atau banyak banget gitu. Nah itu jadi kalau 6 bulan sekali itu harus periksa gitu. Nanti kalau misalkan karang gigi udah banyak nih dibersihin, ada gigi berubah ditambah gitu. Jadi 6 bulan sekali itu mau ada keluhan dan tidak keluhan itu wajib ke dokter gigi gitu. Biar nanti diperiksa karang giginya, gigi berubahnya, masalah-masalah yang ada dalam rongga mulut. Jadi setahun harus 2 kali. Harus 2 kali karang gigi ya. Bisa datang langsung ke puskesmas Paku Haji atau bisa mau ke rumah sakit juga boleh gitu ya. Biasanya nih kalau pengobatan gigi itu di cover BPJS nggak sih dok? Oh iya dong, di cover sama BPJS. Jadi gak ada alasan buat nggak ke dokter gigi ya. Karena kan selama ini kan keluhan masyarakat tuh kan dokter gigi itu mahal. Wow, bener banget sih. Satu gigi bisa sampai sekian ratus juta atau Ternyata di cover BPJS. Di Paku Haji menerima BPJS, terus kalau nggak ada BPJS bisa pakai umum dan nggak semahal sampai ratusan ribu tuh nggak, masih insya Allah masih terjangkau. jangkau ya. Jadi buat temen-temen nih, jadi jangan takut buat datang ke puskesmas ataupun puskesmas ya, khususnya puskesmas Paku Haji gitu ya, untuk menggunakan kesehatan giginya yang minimal 6 bulan sekali kata dokternya gitu ya. Jadi setahun harus 2 kali. Gunakanlah BPJS-nya. Kalau BPJS pakai BPJS. Kalau takut ngantri bisa pakai Online, Online, kita ya. ada ya. Nanti kita bakal tampilkan di bawah sini ya. lihat online-nya untuk gigi. Jadi dokter, terus aku mau nanya, kalau yang namanya gigi kuning ya, kita kan rajin gosok gigi nih gitu kan, tapi masih aja kayak ada kenapa nih nggak seputih dulu gigi waktu kecil gitu loh. Karena memang gigi kalau waktu kecil kan kita menyebutnya gigi susu atau gigi sulung. Ya. Kalau gigi sulung itu memang lebih putih daripada gigi dewasa. Gitu. Jadi nggak heran kenapa kok kita makin dewasa makin kuning giginya. Karena semakin tua kita semakin gigi itu semakin lama-lama semakin tipis. Gitu. Ya kadar mineralnya menurun. Terus apalagi sensitivitasnya juga jadi lebih sensitif. Kadang kalau gigi semakin tua ya kan, gitu. Gampang sakit gigi, gampang ngilu. Kalau ada warna emang kayak gitu ya. Jadi Iya, kayak kalau dari warna. Tapi tergantung konsumsi makanannya juga. Kalau misalkan sering minum teh, kopi, soda, itu tambah kuning, lagi ngerokok ya. Itu mempengaruhi warna gigi. Oh iya, sangat mempengaruhi. Jadi apa yang kita konsumsi itu akan berpengaruh kepada tubuh ya. Nah, gigi juga sama gitu. tanam tua. Iya, Tanam tua. Tanam benar. gitu. Lagi boleh tanyain kakak? Udah deh Udah cukup ya. Jadi kayak
kesimpulannya adalah dari kesehatan gigi dan mulut ini tuh penting banget ya. Tadi yang pertama kita harus membaca kan minimal 6 bulan sekali ya, selama setahun 2 kali, dan selalu rajin gosok gigi ya dok ya. Iya. Dan juga perhatikan pola makan kalian gitu ya, jangan terlalu mungkin banyak makan makanan yang manis, yang bersoda gitu ya kayak Waktu juga penting. waktu gosok giginya dok ya. Iya, itu pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah itu Jadi 2 kali 2 sehari. kali sehari, waktunya yang penting. Jadi gosok gigi bangun tidur kan kata dokter pagi ya. Bangun Iya, tidur setelah kalau bisa sarapan. setelah sarapan. Kalau bisa sarapan jam 11 gimana tuh dok? Itu udah bukan Oh, sarapan. iya, itu bangun tidur gitu kan, itu sarapan jam 11 gitu. Itu bukan sarapan, makan siang. Makan siang ya. Pokoknya sarapan pagi lah ya, jam 6, 7 gitu ya dok ya. Iya. Ya. Nanti sebelum mau tidur kita harus gosok gigi juga biar nanti kumannya nggak ikut makan ya dok ya. Iya, betul. Betul ya. Kalau gitu terima kasih dokter Betty, Sama-sama. semoga ini bermanfaat ya. Makasih ya. Semangat untuk kita semua khususnya buat masyarakat yang ada di luar sana. Jadi jangan takut buat datang ke puskesmas, khususnya puskesmas Papua Haji ya. Untuk poli gigi bukan di jadwal hari apa aja dok? Nah, kita buka Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis kita buka dari jam 8 sampai jam 1. Untuk hari Jumat dan Sabtu kita buka dari jam 8 sampai jam 11. Nah, itu ya, catat tanggalnya dan jamnya. Jadi jangan sampai telat ya. Kalau takut ngantri bisa online, nanti kita tulis informasinya di bawah ya kawan-kawan. Ya, terima kasih. Kalau kita tutup untuk Cuma Mantan kali ini ya. Semoga nanti minggu depan kita bakal bahas masalah-masalah kesehatan yang lebih Betul. keren Nanti lagi kita gitu juga ya. open pertanyaan nih buat masyarakat-masyarakat yang lihat YouTube kita. Ya. Kita buka pertanyaannya. Jadi kalian bisa juga bertanya, nggak cuma kita doang nih yang bertanya, Iya. tapi dari masyarakat juga bisa bertanya. Oke, gitu. Terima kasih dokter. Ya. Terima Oke, kasih. kita undur diri ya dari Cuma Mantan.